Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Satu Abad, channel yang selalu memberikan informasi terupdate seputar prakerja, bansos dan juga aplikasi penghasil uang di 2021 khususnya. Baik, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan membahas tuntas mengenai beberapa faktor kenapa teman-teman itu tidak lulus mulai daripada gelombang pertama sampai ke gelombang 17, khususnya yang akan kita hadapi gelombang 18. Walaupun kita tidak boleh pungkiri bahwa secara sistem penyeleksian anggota calon prakerja itu secara reminisasi atau secara acak, namun juga ada beberapa faktor teman-teman sekalian yang perlu diketahui bahwa apabila itu dilakukan, ini dapat menyebabkan teman-teman itu tidak lulus prakerja. Namun sebelum melanjut ke videonya, alangkah lebih baiknya teman-teman itu mensubscribe terlebih dahulu channel saya dan jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru seputar prakerja setelah scan berikut. Teman-teman langsung saja. Yang pertama itu biasanya teman-teman itu ketika mengetik nick itu biasanya salah. Berdasarkan pemberitaan Kompas pada tanggal 26 bulan 5 2020 itu, pendaftaran prakerja mengandalkan basis data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendak. Oleh karena itu data harus benar-benar sesuai. Kesalahan atau salah ketik ketika pengisian nick dapat menyebabkan data tidak bisa terverifikasi oleh sistem prakerja. Itu kesalahan yang pertama biasanya yang sering terjadi. Yang kedua, pendaftaran lebih banyak daripada kuota yang tersedia di suatu daerah. Artinya setiap daerah, setiap provinsi lah itu disediakan kuota masing-masing berbeda-beda. Walaupun pada kenyataannya ketika setiap gelombang itu menerima kuota 600.000 semisal, itu setiap daerah itu sudah dibagi. Semisal kalau Jawa Timur itu mendapatkan bagian 50.000 peserta. Lah, kalau teman-teman itu tidak segera mendaftar, maka teman-teman akan kehabisan kuota. Walaupun di situ sistem prakerja ketika menyeleksi anggota baru itu dengan randomisasi, karena teman-teman sudah tidak mendapatkan kuota, maka yakin teman-teman akan tidak bakal lulus. Sehingga saran dari saya, cepat mendaftar ketika pengumuman sudah diumumkan. Nah, caranya untuk mengetahui cepat pengumuman prakerja itu, alangkah lebih baiknya teman-teman setiap jam 12 siang itu melihat IG prakerja sehingga teman-teman tahu apakah sekarang dibuka gelombang 18 atau tidak. Yang selanjutnya itu teman-teman termasuk daftar orang-orang yang terlarang. Berdasarkan peraturan Presiden nomor 76 tahun 2020, pemerintah mengeluarkan kriteria yang tidak berhak mendapatkan kartu prakerja. Mereka yang tidak berhak antara lain pejabat negara, pemimpin, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat ataupun sipil negara, TNI, polisi, kepala negara beserta perangkatnya, dan direksi hingga Dewan Pengawas BUMN atau BUMD. Maka apabila teman-teman salah satu di antara mereka, maka teman-teman yakin tidak akan lolos seperti itu. Yang keempat, teman-teman telah menerima bansos lainnya, baik itu berangkat daripada Kemendagri atau Kementerian Pendidikan atau Kementerian Sosial ataupun Kementerian Ketenagakerjaan, maka teman-teman diyakini tidak akan lolos prakerja karena nik teman-teman sudah terdaftar di 3 kementerian tersebut. Yang kelima itu teman-teman sudah mendaftarkan 2 nik dari 1 kakak. Artinya kalau teman-teman itu sudah mendaftarkan 2 nik, lebih dari 2 nik dalam 1 kakak, maka teman-teman tidak akan lolos sampai kapanpun. Seperti itu. Yang terakhir itu penerima prakerja 2020. Artinya teman-teman itu sudah pernah menerima prakerja mulai dari gelombang 1 sampai gelombang 11. Maka teman-teman tidak boleh mendaftar lagi di gelombang selanjutnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman itu dapat mengantisipasi ataupun dapat bergegas selanjutnya agar teman-teman bisa lolos di gelombang selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman. Tolong di subscribe.